Halo, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kalau nggak sehat, pasti ada yang salah nih dengan sel-sel di tubuh kita. Mungkin salah satunya adalah sel darah. Yang kita ketahui, darah memiliki beberapa jenis sel. Lalu, bagaimana sih caranya membedakan jenis-jenis sel tersebut? Nah, yang pasti bisa lewat pengamatan mikroskop ya kan? Kalau kita lihat di komposisi darah manusia, sebesar 55% adalah plasma darah dan 45% sisanya adalah apa yang kita sebut sel-sel darah atau nama lainnya adalah korpuskula. Plasma darah terdiri dari protein, air, dan zat-zat lainnya. Dalam hal ini, airlah yang mendominasi pada plasma darah, yaitu sekitar 91%. Kemudian, pada sel-sel darah dinominasi oleh sel darah merah, sedangkan sel darah putih dan keping darah dalam jumlah yang sangat kecil. Di sebelah kiri adalah gambar awetan darah yang diamati melalui mikroskop. Terlihat bahwa sel darah merah jumlahnya lebih banyak dan terlihat transparan di tengah selnya. Sel-sel darah putih yang terlihat, mereka memiliki bentuk yang tak beraturan dan memiliki nukleus. Sedangkan gambar di kanan adalah perbandingan ilustrasi sel-sel darah manusia. Sel yang berwarna merah adalah sel darah merah, sedangkan yang berwarna kuning adalah keping darah, dan yang berwarna biru adalah sel darah putih. Yuk kita mengenal ciri-ciri sel-sel darah. Dimulai dari sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk cakram bikonkav. Artinya adalah pada kedua sisinya cekung ke dalam yang disebabkan oleh ketidakpunyaan nukleus. Warnanya merah dan mengandung hemoglobin. Pada pria dewasa, jumlah normalnya adalah sekitar 5 juta per sel C, sedangkan pada wanita dewasa 4,5 juta per cc. Pada masa hidupnya yaitu 100 sampai 120 hari. Fungsi sel ini adalah sebagai penghantar oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya, sel darah putih. Mereka ini memiliki bentuk tak beraturan. Terlihat pada gambar di samping terdapat beberapa jenis sel darah putih. Namun pada dasarnya terdiri atas dua kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit artinya adalah sel yang di dalamnya memiliki granula. Sedangkan agranulosit tidak memiliki granula. Lalu, apa saja sel yang termasuk granulosit dan agranulosit? Yuk kita cari tahu. Granulosit memiliki 3 jenis sel yang dapat disingkat dengan BNE, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Ciri khas sel-sel granulosit namanya berakhiran fil. Agranulosit terdiri dari dua jenis, yaitu limfosit dan monosit. Ciri khasnya namanya berakhiran sit. Untuk membedakan tiga jenis granulosit, kita dapat melihat nukleusnya. Basofil memiliki banyak nukleus, sehingga bentuknya seperti kacang. Neutrofil memiliki 3 nukleus atau trinukleus. Sedangkan eosinofil hanya memiliki 2 nukleus. Basofil memiliki kadar dalam darah 1%, yang merupakan paling sedikit di antara semua jenis darah putih. Berfungsi dalam memberi reaksi alergi dan antigen dengan mengaktifkan histamin sehingga menyebabkan peradangan. Neutrofil memiliki kadar 65%, yang merupakan paling banyak di antara sel-sel darah putih. Berfungsi sebagai pertahanan tubuh dalam menghadang antigen dari infeksi bakteri atau jamur.
Sedangkan eosinofil memiliki kadar 3% yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh untuk infeksi antigen dari parasit besar seperti cacing. Agranulosit memiliki dua jenis, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit memiliki bentuk tak beraturan, yang frekuensi di darahnya adalah 30%. Limfosit ini terbagi 3, yaitu sel B, sel T, dan sel pembunuh alami. Sedangkan monosit memiliki ukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya. Kadarnya adalah 6%, berfungsi sebagai sel yang menghalau antigen dari bakteri dan jamur dengan cara memakannya. Monosit ini dapat keluar pembuluh menuju sel yang terserang antigen asing. Monosit yang keluar pembuluh berubah menjadi makrofag yang memakan antigen asing yang menyerang jaringan. Sel darah putih apabila diurutkan berdasarkan kadarnya atau jumlahnya, maka dapat kita ingat dengan jembatan keledai, yaitu nobody likes my educational background. Nobody berarti neutrophil 60%, likes berarti limfosit 30%, my berarti monosit 6%, educational berarti eosinofil 3%, dan background berarti basofil 1%. Selanjutnya adalah keping darah, atau bahasa Inggrisnya adalah platelets. Bentuk keping darah tak beraturan dan tanpa nukleus di dalamnya. Sebenarnya keping darah adalah turunan dari sel yang disebut megakariosit yang ada di dalam sumsum tulang, sehingga membentuk keping darah. Keping darah berperan dalam pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Ilustrasi pembekuan darah seperti di bawah ini. Suatu waktu terjadi luka pada bagian A. Kemudian ligan atau huruf L memberikan tanda untuk keping darah atau P untuk bermigrasi ke arah luka A. Semakin banyak keping darah yang berkumpul di luka A, semakin banyak ligan yang memperkuat respon luka tersebut. Keping darah berkumpul di sekitar luka A untuk membuat tutup, untuk menghentikan aliran darah yang keluar dari jaringan. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis sel darah beserta ciri dan fungsinya. Tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana membedakan sel darah putih dengan cara melihat granula dan nukleusnya. Sekian dari video ini, terima kasih, semoga bermanfaat ya.